Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Bana yang mulia. Selamat datang di channel Mas Bana. Kali ini Mas Bana akan menyampaikan bagaimana proses peer teaching yang Mas Bana lakukan tempo hari. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah, suasana di pagi hari ini sejuk ya. Melihat wajah-wajah kalian yang bersinar ini, Masya Allah, di hati Pak Guru itu maknyes gitu. Otak itu wah seger. Apalagi muridnya Pak Guru kan cuantik-cuantik, bagus-bagus, ganteng-ganteng. Baiklah, anak-anak semuanya, perhatikan ya. Pak Sulkan juga perhatikan ya. Baiklah. Ya, Pak. Untuk memulai, silahkan Mas Adi dipandu dulu doa. Siap, Pak. Oke. Teman-teman, ya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah untuk doa semoga diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa, hatinya tambah tenang. Aku yakin kalian nggak ada yang deg-degan di sini, takut nggak ada. Wajahnya sumringah semua, mantap ya. Nah sekarang Pak Guru lanjutkan ya. Tengok di papan tulis, kelihatan belum? Pak. Mas Sulkan bisa lihat ya di papan tulis ya? Bisa, Pak. Bagus. Nah, anak-anak hebat semuanya, rangkaian kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan. Tadi Pak Guru sudah membuka dengan salam. Terus doa tadi, doa sudah dipandu oleh anak Mas Adi ya, Masya Allah gantengnya. Nah, sekarang rangkaian berikutnya adalah Wah, ini dia kesepakatan kelas. Anak-anak semuanya, dulu kita di awal pembelajaran telah membuat kesepakatan kelas. Di antaranya adalah menghargai pendapat orang lain. Nanti ketika diskusi, kalau ada temannya berpendapat dihargai ya. Berikutnya menghormati guru yang sedang menjelaskan. Kalau Pak Guru menjelaskan berarti kalian tenang, dengarkan supaya paham. Yang ketiga nanti adalah aktif dalam kegiatan diskusi. Karena nanti ada diskusi, jadi anak-anak semuanya wajib aktif. Jangan diam saja, yang lain ngomong kamu diam saja, topo bisu, nggak boleh. Wajib berargumen, anak muda gitu. Nah, yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak atau pendapat supaya tidak ada tawuran di kelompoknya ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah kalau hendak ke toilet minta izin, orang langsung keluar begitu. Terus ucap salam ketika masuk kelas. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Pak Guru mengingatkan ini buat kalian. Nah, berikutnya adalah KSE kita, keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri. Tadi kita sudah memulai dengan salam, kita mulai dengan doa. Kita sadar diri kita itu hanya manusia. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal kita. Semoga kita senantiasa dapat hidayah dari Allah ya. Berikutnya kesadaran sosial. Oh iya, kemarin tetangganya Mas Adi ada yang sakit, sudah sembuh belum Mas Adi? Alhamdulillah sudah membaik, Pak. Alhamdulillah sudah membaik, sudah kita doakan. Itu bentuk kesadaran sosial kita sama manusia, wajib ada ya sesama manusia. Berikutnya bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Kemarin kita buat kesepakatan kelas. Wujud tanggung jawab kalian sebagai seorang pemuda, seorang pelajar adalah bertanggung jawab. Sudah membuat keputusan kok nggak tanggung jawab, wah itu nggak yes. Oke, lanjut. Spiritual paradigm kali ini berkaitan dengan quotes hari ini. Quotes-nya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Dan ini jadilah menungso sing migunani kanggo nusolan bangsa, nggo negara barang. Mantep. Anak muda itu Masya Allah ya. Nah anak-anak semuanya, sampailah pada kegiatan sekarang. Nanti Pak Guru akan perkenalkan submaterinya. Kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam anak-anak semuanya. Submaterinya apa saja? Mencakup pengertian, ada dalil, sama hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Dulu ketika kelas 10, kamu dengan Pak Guru PAI yang ganteng itu namanya Pak Topik Nurrizki, kalian telah belajar tentang perzinaan. Ya kan? Nah itu adalah jalan haram. Sekarang di kelas 12 kalian akan belajar tentang jalan halal. Apa itu pernikahan? Nah, kenapa Pak
Ini kan kita masih unyu-unyu nih Pak. Kenapa kita belajar tentang pernikahan Pak? Kita masih pengen kuliah loh. Lah, ini. Wajib kalian ketahui. Nikah itu sudah dekat di usia-usia kalian semacam ini. Nah, memang saat ini kalian tidak merencanakan, tapi kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah. Bisa jadi di usia 20 tahun kalian sudah ada yang menikah. Kalau sekarang 17 tahun, berarti 3 tahun lagi kalian sudah menikah. Ini penting buat kalian karena ini bagian dari sebut saja kuliah pranikah. Gratis. Ya tak? Lanjut. Oke. Nah, anak semuanya, tujuan pembelajaran kita ini lumayan banyak ya. Ada 5. Bisa kalian baca, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan dan seterusnya ya. Nanti mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam pula. Kalian akan identifikasi pengertian, dalil dan hukum-hukum. Kalian juga akan Pak Guru minta untuk menyajikan paparan tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, masuk pada pembelajaran inti anak-anak semuanya. Pak Guru akan beri waktu buat kalian. Ya, ini Pak Guru share di grup kelas. Silahkan kalian buka, bagi kalian yang suka dengan ada suara-suaranya begitu, ada sedikit selingan musik, kalian bisa lihat di YouTube. Ini channel YouTube-nya Pak Bana, jangan lupa like, share, and subscribe. Lumayan ya. Nah, berikutnya untuk link PPT-nya, buat kalian yang nggak suka ada musik-musiknya, kalian bisa lihat di link PPT ini. Oke, Pak Bana share. Wait ya, tunggu. Sudah, silakan teman-teman semuanya bisa untuk melihat. Butuh waktu berapa? Bu Nur, Dek Nur butuh waktu berapa? 5 menit cukup? Cukup Pak, 5-7 ya. Iya, 5-7. Silakan anak-anak semuanya kalian mandiri, belajar mandiri dengan pemahaman kalian masing-masing terlebih dahulu. Silakan pahami. Waktunya 7 menit dari sekarang. Lihat grup kelasnya. Oke, selesai anak-anak semuanya. Perhatikan. Kalian sudah mempelajari ini. Berikutnya silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kok masih pada diam semuanya? Gak ada ya? Oke, kalau begitu. Sudah jelas Pak. Sudah jelas, oke. Supaya pemahaman kalian lebih paham, Pak Guru akan terangkan. Nah, nanti penilaiannya ini nanti ya Kak ya. Ada pengamatan melalui diskusi. Ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan itu nanti. Nah, sekarang perhatikan anak-anak semuanya. Kita masuk pada materi. Sekarang gini. Kalian sudah menggunakan pemahaman kalian masing-masing. Silakan sekarang Pak Guru beri kesempatan buat kalian untuk berkelompok. Berkelompok ini nanti kalian akan bertukar pengalaman kalian ketika mempelajari materi tersebut yang ada di PPT ataupun di YouTube. Kalian akan bertukar pengalaman sehingga ada pendewasaan di situ. Dan dalam diskusi ini, jangan salah loh ya, Pak Guru adakan pengamatan, penilaian sikap kalian. Ingat kesepakatan kelas kita, menghormati pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Yuk, untuk itu silahkan Pak Guru beri kesempatan buat kalian. Waktunya 5 menit untuk berdiskusi dengan teman kalian, yaitu diskusi tentang pengertian, dalil, dan hukum pernikahan. Nanti setelah itu Pak Guru akan berikan kalian penugasan. Penugasan itu pun juga akan menggunakan diskusi kelompok yang sama. Untuk menuju diskusi permasalahan nanti, kalian wajib paham terlebih dahulu. Apa itu pengertian, dalil, dan hukum-hukum pernikahan. Yuk, baiklah kelompok kemarin untuk Kapten 1 nanti dipandu oleh Kak Lasmi. Lasmini hadir ya. Oh, Sulasmi masuknya kok Lasmini. Nah, untuk kelompok 2 kaptennya adalah Mas Sulkan. Oke, nanti siap, mantap. Pak Guru paling suka nih kalau murid kasih tugas siapa begitu, enggak meletre ya. Oke, anak semuanya Pak Guru beri waktu kalian kisaran 5 menit untuk berdiskusi mengenai pengertian, dalil, dan hukum. Diskusinya adalah di negara kita sesuai pasal dalam perundang-undangan seorang laki-laki setidaknya berumur 19 tahun. Sedangkan perempuan usianya adalah 16 tahun. Adakah peraturan tersebut yang
berselisih dengan peraturan dalam agama. Jadi kalau negara itu memutuskan 19 sama 16, di negara ada nggak yang memutuskan lebih daripada itu atau malah kurang? Gitu. Jadi silakan anak-anak semuanya. Nah, ini sudah tampak tugas diskusinya di papan tulis. Silakan bisa dilihat. Sudah, Pak. Nah, silakan diskusikan itu. Oke. Cukup ya? Cukup. Mantap. Nah, sekarang dari kapten pertama nih, dari kapten Indonesia, silakan. Nak Lasmi. Ayo Nak Lasmi. Iya, Menurut Pak kamu? Guru. Ya. Oke. Ini Pak Guru. Mm. Soal diskusi saya, yang saya mau jelaskan ya. Berdasarkan usia pernikahan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia balik. Nah, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balik bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun. Ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayatnya. Seperti itu Pak Guru. Mantap. Masya Allah, Lasmi, bagus kamu nak ya. Pintar-pintar belajar yang rajin ya. Bagus, tepuk tangan buat Nak Lasmi dulu ya. Mantap. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Bukan bandingkan, ini nggak boleh dibanding-bandingin, nggak boleh. Yuk sekarang Nak Sulkan. Ya Nak Sul. Baik Pak, dari kelompok kita berdiskusi itu ya hampir sama Pak dari kelompok 1. Jadi diskusi kelompok kami itu ulama itu berbeda pendapatnya Pak. Yang pertama 17 tahun sampai 18 tahun itu batas usia balik Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu menurut ulama Abu Hanifah itu berpendapat bahwa usia balik bagi anak laki 17 tahun sampai 18 tahun Pak. Jadi itu diskusi dari kelompok kami Pak. Terima kasih Pak. Mantap. Intinya tidak begitu jauh. Dari kelompoknya Nak Lasmi dengan Nak Sulkan nggak begitu jauh ya Kak ya. Jadi dapat diambil kesimpulan intinya adalah 16-19 tahun itu jangan jadikan sebuah permasalahan. Kalau dalam agama lebih mudah juga jangan jadikan permasalahan. Intinya adalah nikah itu dilihat dengan usia kematangannya. Yen wis gereng-gereng wis wayahe ndang nikah. Rasa diampet. Oke. Nih, anak-anak semuanya, Guru akan berikan tugas berikutnya, tes yang ada di Google Form. Nah, inilah tes pengetahuan. Tadi untuk tes ketika diskusi, Pak Guru sudah lakukan pengamatan, sudah ada penilaian. Dan untuk keaktifan kalian sudah Pak Guru nilai. Tadi untuk presentasi, sudah Pak Guru nilai juga, bagian dari penilaian keterampilan. Sekarang untuk pengetahuan nih, Pak Guru pengen tahu. Nah, saya share ya di grup masing-masing. Coba dilihat, disimak grupnya. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah ya, Nak Siti sudah ya. Pak. Oke, Masya Allah sudah. Alhamdulillah nanti Pak Guru akan lihat di spreadsheet ya. Semoga semuanya sudah mendapatkan nilai di atas KKM sehingga nggak butuh remedi. Nah, anak semuanya waktu sudah habis rupanya ya. Semuanya sudah paham melalui konsep kalian masing-masing. Apa itu pengertian, apa itu dalil, apa itu hukum pernikahan dalam Islam. Masya Allah luar biasa buat anak-anak semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan didekatkan. Nah, sekarang sebelum ditutup nih, Pak Guru minta pendapat di antara kalian supaya ada perbaikan untuk Pak Guru besok, supaya pembelajarannya lebih ke anak muda banget gitu. Nah, kalian bisa memberikan saran atau umpan balik kepada Pak Guru berkaitan dengan pelajaran kita. Ada yang memberikan atau cukup begini saja? Cukup Pak. Cukup ya, Alhamdulillah. Berarti kalian puas dengan pelajaran ini dan tidak ada masalah kalau besok kita mempelajari dengan sistem semacam ini. Semoga apa yang kalian ingin terpenuhi dan semoga Pak Guru bisa memberikan hak kalian sebagai peserta didik itu. Nah, baiklah Alhamdulillah karena waktu sudah selesai, sudah bel juga. Untuk Adi, silakan ditutup. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.